Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari mata kuliah Mekatronika ingin mempresentasikan mengenai hasil PLC dan microcontroller dari Bottle Line Simulation. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Tegar Nanda Wibowo dengan NIM I0323130. Saya Zari Dahwan dengan NIM I03233121. Saya Sylvia Ramadanti dengan NIM I03231113. Saya Muhammad Syahra Satanif dengan NIM I032308. Oke, jadi di sini kami akan mempresentasikan mengenai ladder program dari PLC kami. Dimulai dari rang 1 start. Di sini start itu berfungsi untuk menginisialisasi sistem. Jika tombol start ditekan, maka outputnya ini akan keluar sebagai run, yaitu nanti mesinnya ini akan bekerja. Dan jika stop, maka mesin ini akan berhenti. Lalu lanjut ke rang 001. Di sini fungsinya itu adalah untuk memastikan konveyor utama, yaitu di sini itu berjalan, dan jika aktif, maka sensor LS1 akan mendeteksi objek, yaitu objek di sini adalah sebagai botol. Lalu lanjut ke rang 002. Fungsi dari rang 002 di sini adalah untuk menunda pengoperasian konveyor. Jadi di sini konveyornya tidak akan berjalan terus-menerus. Jadi ada batas tertentu. Misal di sini saya akan membatasi hingga presetnya itu 10. Jadi setiap akumulasi 10 nanti botolnya ini akan berhenti sejenak dan tidak akan berjalan terus. Lalu outputnya itu nanti konveyornya utama berjalan setelah timer di preset ini telah terakumulasi. Lalu lanjut ke rang 003. Di sini ada sensor LS2. LS2 yaitu 1/9. Kondisi ini akan menghasilkan output yaitu mengontrol pengisian botol, yaitu di sini kan ada pengisi botol di sini, maka pengisi botol di sini itu akan terbuka katupnya. Lalu lanjut ke kontrol pengisian botol, mulai dari rung 004, yaitu limit test. Nah, limit test ini berfungsi untuk memeriksa nilai akumulasi timer yang dengan menggunakan kode T4 di 20.acc. Jadi berada di dalam rentang batas tertentu. Batas rendahnya itu ada di angka 2 dan limit batas tingginya ada di angka 8. Logika ini tuh digunakan untuk mengatur proses pengisian botol atau di output 2/6 di sini, yang mana ini nanti akan mengatur kondisi timer saat botol terisi. Lalu rung 005, sensor LS2 ini akan aktif saat B3 3/5 itu sudah benar dan konveyor utama itu akan mengisi botol besar sesuai dengan persyaratan di tugas kami, yaitu hanya botol besar yang dapat terisi. Lalu lanjut ke rung 006. Di sini ada kontrol logika tambahan dengan fungsi sama seperti di atas, yaitu memberikan timer untuk memberi batasan. Lalu lanjut ke rung 007 ada B3/9. Nah, ini fungsinya ini untuk menghitung jumlah objek yang melewati sensor atau proses. Jadi di sini untuk mengakumulasikan seberapa botol besar yang telah terlewati. Lalu di sini ada counter. Counter ini berfungsi untuk menghitung siklusnya. Jadi kan di sini ada preset 12. Nah, setelah 12 berarti sistemnya ini akan berhenti sejenak. Kemudian ada rung 008 dan 009, yaitu atau sinkronisasi konveyor. Nah, ini berfungsi untuk mengelola konveyor agar berjalan sesuai logika yang telah di program tadi. Kemudian ada rung 010 sampai 011, yaitu berfungsi untuk reset, yaitu mengatur ulang sistem setelah proses usai. Reset dilakukan dengan mematikan bit control, yaitu B301 dan
counter yaitu C5. Ini akan jika sudah C5 maka akan berhenti atau beristirahat. Kemudian rung 012 yaitu kondisi konveyor lanjutan dengan batas nilai timer dan bit control tambahan yaitu B3 4/3. Nah, kemudian kesimpulan dari program ini adalah yang pertama, deteksi objek menggunakan sensor LS1 dan LS2, kemudian kontrol jeda waktu dan durasi operasi konveyor menggunakan timer atau ton. Kemudian yang ketiga, ada logika batas atau limit, memastikan proses berjalan dalam rentang waktu tertentu. Jadi, dalam sistem ini tidak akan berjalan terus-menerus, tapi dalam rentang waktu tertentu akan berhenti. Kemudian yang keempat ada sistem penghitung atau counter, yaitu membatasi siklus pengoperasian hingga jumlah yang diinginkan. Terus yang terakhir ada fungsi riset untuk memulai ulang sistem setelah sistem ini menjalankan program. Nah, berikut adalah contoh untuk programnya saat di running. Oke, di sini kami akan start dari bottleneck simulation, dimulai dari tombol start. Nah, maka di sini akan terlihat bahwa botol besar akan terisi sehingga akan terproduksi ke bawah dan akan mengalir ke bawah. Dan di sini juga bisa dilihat bahwa botol kecil di sini tidak terisi karena kita tidak menginput untuk small fill di sini di dalam program kami. Nah, di sini juga dapat dilihat bahwa konveyor tidak selalu berjalan, jadi ada akumulasi berhenti sejenak, sehingga seperti pada penerapan di dunia nyata bahwa konveyor itu akan berjalan seperti tidak selalu terus-menerus. Dan di sini juga ada botol rusak, maka botol rusaknya ini akan tergrinder otomatis di bawah. Dan jika quantity di sini, kotak quantity di sini penuh, maka ini akan secara otomatis terurai di sana dan akan digantikan oleh box selanjutnya. Dan di sini kami akan mengstop simulation dari kami. Oke, mungkin sebelum itu kami akan menunggu botol rusaknya ini hingga penuh sehingga akan tergantikan oleh box selanjutnya. Di sini dapat terlihat bahwa apabila botol rusak ini sudah terurai, maka boxnya sudah penuh dan akan digantikan oleh box selanjutnya. Mungkin sekian presentasi dari Bottleneck Simulation PLC.